Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wa ala ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Umum Dewan Amanat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung, Kang Saiful Gina. Yang saya hormati Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung, Kang Rasul Abdillah. Yang saya hormati Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Akuntansi, Kang Rizky Adimi. Yang saya hormati Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan, Kang Nova Nur Hadi. Dan yang saya hormati Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Manajemen, Kang Riga Ari Nurgani. Yang terhormat juga kepada Kepala Departemen, Divisi Bidang atau Komisi, dan Sekretaris IKBM. Dan yang terhormat pemateri kita pada sore hari ini, Bu Asri Nurlanisa Dewi, MPD. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat karunia-Nya lah kita dapat berkumpul via Zoom meeting dalam keadaan yang sehat walafiat pada acara upgrading kesekretariatan IKBM Feb periode 2020-2021. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Akan kita yang saya hormati, sebelum menginjak acara selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan rundown hari ini. Pertama, pembukaan acara. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan salat tilawah oleh Kang Faisal dan Teh Rifka Amanda. Selanjutnya, sambutan Ketua Pelaksana oleh Teh Kori. Selanjutnya, sambutan Ketua Umum oleh Kang Raffi Abdillah. Selanjutnya, pembacaan CV moderator. Lalu pembacaan CV pemateri. Dilanjutkan penyampaian materi upgrading, lalu sesi tanya jawab atau diskusi, dan terakhir penutup dan foto bersama. Sebelum kita mulai acara ini, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran dan salat tilawah yang akan dikumandangkan oleh Kang Faisal dan Teh Rifka. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Bismillah wa ta'ala sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas.
apabila melihat dirinya serba cukup. Sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Terima kasih kepada Kang Faisal dan Teh Rifka telah membacakan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Pelaksana, yaitu oleh Teh Kori Asli. Kepada Teh Kori, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Akuntansi, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Manajemen, Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Ketua Umum Dewan Amal Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Serta saya ucapkan banyak terima kasih terhadap yang terhormat Ibu Asri Nurhanisa Dewi MPD yang telah berkenan menjadi pemateri di acara upgrading kesekretariatan kali ini. Dan tak lupa kami berterima kasih juga terhadap seluruh teman-teman sekretaris IKBM FEB periode 2020-2021 yang telah hadir dalam acara sore ini. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sambutannya Teh Kori. Selanjutnya sambutan dari Ketua Umum Kang Raffi Abdillah. Kepada Kang Raffi Abdillah, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua. Yang alhamdulillah telah memberikan kita nikmat ya, kesehatan hingga sampai hari ini. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam agenda upgrading kesekretariatan IKBM FEB yang ketiga. Mudah-mudahan tidak menghalangi ya semangatnya dan juga partisipasinya, karena pada hari ini dan sekarang adalah bulan Ramadan, bulan puasa. Sekarang kita sedang menghadapi ibadah berpuasa. Mudah-mudahan ini menjadi ladang amal dan ibadah kita semua dalam bulan Ramadan ini. Yang kedua, salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi wa Nabiyana Muhammad SAW yang telah membawa kita umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman yang penuh kemajuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati kepada Wakil Dekan 3 FEB Unisba, Ibu Asnita Frida Sebayang ACMSI, dan juga seluruh rekan pimpinan KBM FEB Unisba, ada Ketua Dewan Amat Mahasiswa Kang Asaipul Gina, dan juga para Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi Kang Rizky Adimi, Ketua Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Kang Noval Nurhadi, dan juga Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen Kang Riga Ari Nurgani. Dan juga selamat datang dan juga kepada pemateri kita kali ini Ibu Asri Dewi. Ibu selamat datang. Mudah-mudahan Ibu dapat memberikan ilmu dalam kesekretariatan dalam upgrading kali ini untuk sharing bersama kita semua di IKBM FEB Unisba. Tak lupa juga kepada seluruh sekretaris umum dan sekretaris dewan IKBM FEB, dan juga para sekretaris departemen, sekretaris bidang, sekretaris divisi di IKBM FEB Unisba yang sudah menghadiri acara pada hari ini. Dalam upgrading kesekretariatan ini menjadi rangkaian upgrading kesekretariatan dari yang pertama, yang kedua sudah dilaksanakan, dan sekarang adalah yang ketiga setelah STP ini. Mudah-mudahan ini dapat terus mengupgrade pengetahuan ataupun skill dari kesekretariatan di IKBM FEB Unisba, terlebih keseluruhan di kepengurusan IKBM FEB Unisba. Dan
Tadi saya sudah bilang di awal bahwasannya pemateri kita kali ini adalah Bu Astri Dewi yang sangat berpengalaman dan juga mempunyai banyak ilmunya. Mudah-mudahan bisa di-sharing kepada kita semua dan kita ketika nanti ada yang bertanya, ditanyakan saja ketika itu, maka akan menambah pengetahuan kita sendiri. Mungkin seperti itu dari saya. Mudah-mudahan acara pada sore kali ini lancar ya. Hitung-hitung ngabuburit mungkin ya, ngabuburit sebelum nanti waktunya untuk berbuka puasa, ngabuburit yang positif mungkin seperti ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Raffi Abdillah untuk atas sambutannya. Selanjutnya yaitu pembacaan CV moderator. Mungkin bisa minta tolong buat di share screen. Sambil menunggu share screen, saya bacakan saja untuk CV dari moderator hari ini. Nama Syahla Fitri, tanggal lahir Jakarta 31 Mei tahun 2000, alamat di Perumahan Suite Antapani Residen, Jalan Antapani, Lama nomor 10, nomor handphone 082242084141, email syahlafitri31@gmail.com, Instagram syahlafsy. Riwayat pendidikan 2007 SD Negeri Karangasem 2 Kota Surakarta, tahun 2012 SMP Negeri 8 Kota Semarang, tahun 2015 SMA Negeri 7 Kota Bandung, tahun 2018 Universitas Islam Bandung. Pengalaman organisasi, anggota Inti Pramuka SDN Karangasem 2 Kota Solo 2011 sampai 2012, anggota Paskibraka Kota Bandung 2015-2016, staf ahli Departemen Pendidikan BEM/FEB Unisba periode 2020-2021, ketua pelaksana kaderisasi organisasi mahasiswa FEB Unisba tahun 2020. Pernah menjadi peserta kompetensi International Economy Students Competition, peserta Olimpiade Sains Nasional atau OSN tingkat Kota Bandung bidang ekonomi, menyelesaikan penelitian brand awareness tahun 2019 sampai 2020. Mungkin seperti itu CV dari Teh Syahla. Untuk acara selanjutnya mungkin akan dipandu oleh Teh Syahla. Silakan Teh Syahla. Baik, terima kasih kepada Teh Vira selaku MC dalam upgrading kesekretariatan pada sore hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara upgrading pada sore hari ini dan semoga Kang Teteh di sini masih tetap semangat ya puasanya. Lanjut ke acara dan sebelum saya menyapa para pemateri dan peserta juga, saya ingin memperkenalkan diri sedikit yang tadi mungkin sudah dibacakan CV-nya oleh Teh Vira. Nama saya Syahla 2018 dan saya yang akan memandu sesi pemateri pada siang hari ini. Saya mau menyapa para tamu pemateri dan peserta terlebih dahulu. Yang terhormat pemateri kami yang kami banggakan, Bu Astri Nuranisa Dewi, dan yang kami hormati pula Ketua Lembaga IKBMFEB, Ketua Damfeb Unisba, Kang Saiful Gina, yang kami hormati Ketua BEMFEB Unisba, Kang Raffi Abdillah, yang terhormat Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi, Kang Rizky Adini, Ketua Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan, Kang Naufal Nur Hadi, dan Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen, Kang Riga Ari Nurgani. Yang terhormat pula Kepala Departemen, Bidang, dan Divisi tiap lembaga IKBMFEB dan Sekretaris Dewan Departemen, Bidang, dan Divisi tiap lembaga IKBMFEB. Upgrading kali ini kita akan membahas mengenai pedoman administrasi kesekretariatan
korespondensi bahasa Indonesia yang baik dan benar itu seperti apa, persuratan atau diksi-diksi yang benar dan dalam surat menyurat itu sendiri seperti apa, dan lain sebagainya. Dan yang kita tahu banyak sekali manfaat atau pentingnya korespondensi ini. Kalau dari saya, yang saya tahu itu mengenai persuratan merupakan sarana utama dalam setiap kegiatan organisasi, baik itu di dalam kampus sendiri maupun nanti saat kita bekerja. Selain itu, kita juga akan membahas tips dan trik Microsoft Word yang mungkin kita belum tahu dan nanti akan dijelaskan oleh Ibu Asri. Sebelum lanjut, saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari Ibu Asri. Nama lengkap, sebelumnya boleh sama operator di share screen CV dari Bu Asri. Mungkin selagi menunggu operator disebutin saja ya CV-nya. Nama lengkap Asri Nuranisa Dewi. Beliau adalah dosen muda di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang mungkin untuk manajemen nggak asing nih sama Bu Asri sendiri, sebab beliau juga terkenal sebagai MC di acara Fakultas Ekonomi dan Bisnis seperti KKP manajemen waktu itu ya Bu ya. Bu Asri ini lahir tanggal 29 Oktober 1993. Alamat beliau di Lewi Gajah Selatan. Email beliau yaitu asrinuranisadewi@unisba.ac.id. Bu Asri ini pernah mengenyam pendidikan di S1 Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2011 sampai 2015, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan melanjutkan S2 di Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2016 sampai 2019 dengan jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Pengalaman organisasi beliau yaitu pada tahun 2013 sampai 2014, Treasure in BSO Literat Sastra atau bendahara di BSO Literat Sastra. Tahun 2018 sampai 2019, Member of Indonesian Language Curriculum Development at Alexandra Secondary College, Victoria di Australia, atau anggota pengembangan kurikulum bahasa Indonesia di Alexandra Secondary College di Victoria, Australia. 18 menjadi volunteer of Indonesian Model United Nations Conference 2018 on Achieving Gender Equality with Australia Young Professional, atau relawan modal Indonesia konferensi PBB tahun 2018 tentang mencapai kesetaraan gender bersama Australia Young Professional, dan di tahun 2018 sampai 2019 juga menjadi member of Victoria Indonesia Language Teacher Association dan member of Indonesian Immersion Weekend with Monash University di Australia. Pengalaman bekerja beliau di tahun 2016 di LPP Arianti menjadi korespondensi Indonesia, dosen bahasa. Tahun 2016 sampai 2018 di Rumah Belajar Daniel menjadi guru dan tutor bahasa Indonesia. Di tahun 2018 di Departemen Pendidikan dan Pelatihan di Victoria, Australia menjadi asisten bahasa Indonesia. Dan di tahun 2020 sampai sekarang di Universitas Islam Bandung menjadi dosen dan peneliti. Ibu mohon izin sebelumnya saya akan mengingatkan kembali untuk materi akan berlangsung selama 50 menit dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab sekitar 15 menit. Kepada teman-teman silahkan menyimak materi dan setelah itu dipersilahkan untuk bertanya lewat kolom chat yang sudah tersedia. Dan saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan disampaikan. Terima kasih. Mungkin langsung saja Ibu bisa dimulai pemaparan materi upgrading-nya. Silahkan. Baik, terima kasih ya Syahla untuk pemaparannya. Suara saya sudah terdengar ya ini? Terdengar Ibu. Ya, saya terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore teman-teman semua. Gimana kabarnya? Semoga tetap sehat ya di
puasa kali ini dan juga beberapa jam lagi juga kita akan buka puasa. Hitung-hitung ngabuburit ya, ini kita sama-sama insya Allah tadi kata siapa Rafli ya, insya Allah ngabuburitnya ini bermanfaat. Nah, semoga teman-teman juga tetap sehat di kondisi yang belum pulih sepenuhnya ini, karena bagaimanapun juga kita harus tetap siap siaga ya menghindari virus dengan terus menjaga kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker, dan juga menjaga kebersihan. Baik, pada pertemuan kali ini mungkin kita akan berbagi mengenai seputaran korespondensi bahasa Indonesia dan juga kelengkapan administrasi di buku pedoman administrasi kesekretariatan milik BEM FEB Unisba ini. Nah, sebenarnya di tahun lalu juga saya pernah mengisi materi di acara yang sama ya, yaitu upgrading kesekretariatan juga. Kalau tidak salah, waktu itu saya membuat video dan juga sudah di-upload mungkin ya, tapi saya lupa di-uploadnya nggak tahu di Facebook atau YouTube, jadi dicek lagi aja. Jadi untuk materi umumnya bisa teman-teman lihat juga di YouTube itu kalau masih ada gitu. Nah, jadi pada kesempatan kali ini mungkin kita akan lebih memfokuskan pada praktiknya supaya teman-teman juga benar-benar mengupgrade ilmu kesekretariatannya. Nah, nanti untuk praktiknya juga jangan malu-malu ya, kita bisa diskusi bersama. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang punya pemahaman lain juga bisa berbagi di sini karena tidak akan disalah-salahkan. Jadi misalnya Bu, saya punya sumber dari ini Bu, kalau ternyata kesekretariatan itu seperti ini, korespondensi itu seperti ini gitu. Silakan share di sini, jangan malu-malu, santai aja lah ya. Kita di sini berbagi bersama, insya Allah ilmunya juga bisa terpakai dan insya Allah juga jadi ladang pahala buat kita semua. Baik, saya mau share screen dulu ya. Ini sudah diizinkan kan ya untuk share screen-nya? Sebentar. Sudah nampak? Sudah, Bu. Kan pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Nah, mana? Sebentar. Nah, ini. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas mengenai pedoman administrasi kesekretariatan yang sudah teman-teman susun ya. Nah, untuk fokus materinya ini, di sini kita akan sama-sama memahami, menelusuri, mengidentifikasi, dan mempraktikkan penulisan dalam buku pedoman administrasi kesekretariatan itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai korespondensi bahasa Indonesia. Fokusnya kita sama-sama akan memahami dan mengidentifikasi penulisan surat menyurat menyesuaikan buku seri penyuluhan surat menyurat Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Jadi insya Allah kredibel ya ini sumbernya. Selanjutnya setelah memahami dan mengidentifikasi, kita akan menelusuri dan mempraktikkan penulisan surat menyurat sesuai kaidah yang telah ditetapkan. Nah, untuk praktiknya nanti akan dibahas di bagian kesalahan dalam surat menyurat ya. Kemudian selanjutnya selanjutnya kita akan membahas mengenai penulisan laporan pertanggungjawaban. Nah, di sini kita akan memahami dan mengidentifikasi penulisan laporan pertanggungjawaban menyesuaikan sistematika yang telah ditetapkan oleh teman-teman ini. Jadi saya dasarnya dari buku pedoman itu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang perlu ditambahkan, kita tambahkan bersama-sama. Nah, di sini juga nanti di sini nih saya akan membagikan sedikit tambahan materi ya mengenai laporan pertanggungjawaban. Nah, selanjutnya di sini kita akan menelusuri dan mempraktikkan penulisan laporan pertanggungjawaban menyesuaikan sistematika yang telah ditetapkan. Nah, ini kita akan sama-sama melihat contoh laporan pertanggungjawaban yang sudah teman-teman buat ya untuk sidang pertengahan periode. Kalau tidak salah namanya itu ya, sidang pertengahan periode. Nah, di sini kita akan lihat bersama-sama. Kemudian yang terakhir adalah tips dan trik menggunakan Microsoft Word. Nah, yang ini sebenarnya saya juga agak bingung sih gimana mempraktikannya. Mungkin ini lebih ke mengimplementasikan langsung ya ke LPJ teman-teman dan juga surat menyuratnya seperti apa gitu. Nanti juga saya akan tambahkan dan juga berikan masukan gitu. Harusnya penyusunan sistematikanya seperti apa. Nah, ini untuk ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya sendiri ada dari buku pedoman administrasi kesekretariatan milik teman-teman. Kemudian ada buku seri penyuluhan surat menyurat dari Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa. Kemudian ada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan juga kamus besar bahasa Indonesia. Jadi kita akan membahas materi dengan ruang lingkup di sini ya, di 4 bagian ini. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke pedoman administrasi kesekretariatan dulu. Udah siap ya masuk ke materi? Nah, bisa teman-teman lihat ya di sini. Jadi kata pedoman ini, jika merujuk pada KBBI itu memiliki 4 definisi.
Nah, yang pertama merupakan alat untuk menunjukkan arah atau mata angin. Biasanya seperti jam yang berjarum besi berani atau kompas. Kemudian kita lihat lagi nih di definisi keduanya, yaitu kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan. Lihat lagi definisi yang ketiga, yaitu hal atau pokok yang menjadi dasar, bisa berupa pegangan, petunjuk, dan sebagainya untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu. Kemudian lihat yang terakhir, yaitu memiliki definisi pemimpin, yang berarti menerangkan cara menjalankan atau mengurus perkumpulan. Nah, dari keempat definisi ini bisa kita tarik benang merahnya ya, bahwa pedoman itu berarti sebuah ketentuan yang menjadi dasar untuk melakukan sesuatu. Nah, buku pedoman yang teman-teman buat ini nih, yang ini, secara disadari ya merupakan dasar bagi teman-teman untuk mengerjakan atau dalam hal kesekretariatan itu menulis kegiatan tulis menulis sesuatu gitu yang nanti akan teman-teman tuliskan. Jadi apapun yang berhubungan dengan hal administrasi kesekretariatan itu otomatis akan merujuk ke buku pedoman ini. Oleh karena itu haram jika terdapat kesalahan dalam buku ini karena namanya saja pedoman. Nah, contohnya nih ya, seperti teman-teman ketahui, Al-Quran itu kan merupakan pedoman hidup bagi umat muslim. Nah, tentunya perannya menjadi sangat krusial ya bagi muslimin dan muslimat untuk membimbing ke arah yang benar. Nah, begitu juga dengan buku pedoman ini, sangat diharamkan bagi buku pedoman ini memiliki kesalahan. Di sini juga saya pun sudah membaca buku pedoman yang sudah teman-teman susun ini secara cepat ya. Dengan saya membaca cepat juga, kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam buku pedoman ini sangat kentara terlihat gitu. Mungkin teman-teman juga menyadarinya ya kalau sudah membaca buku pedoman tersebut. Nah, yang kentara terlihat itu ada di tinta yang berwarna merah. Nah, saya berharap sih buku pedoman ini bisa diperbaiki lagi untuk ke depannya. Tentunya juga buku pedoman ini akan merujuk pada kaidah yang benar. Karena pedoman ini kan nantinya akan dipakai terus oleh adik-adik kalian secara kontinu ya. Jadi jangan sampai menyesatkan mereka dengan terus mempertahankan kesalahan tersebut. Nah, sekarang kita akan coba bedah dan perbaiki bersama-sama isi dari buku pedoman ini. Mungkin tidak sepenuhnya ya, mungkin saya akan highlight atau tandai saja beberapa yang perlu diperbaiki. Nah, bisa teman-teman lihat di sini juga saya sudah menuliskan ya, buku pedoman itu harus ditulis dan dirumuskan dari sumber yang kredibel dan tidak boleh asal dirumuskan dari teori yang tidak jelas sumbernya. Jadi harus ada studi empirisnya yang dikemukakan oleh ahli-ahli di bidangnya. Kemudian selanjutnya di sini juga jangan lupa untuk menuliskan sumber dari teori yang Anda ambil. Jadi biasakan untuk menggunakan teori baik berupa buku ataupun jurnal yang up to date dan memiliki unsur kebaruan. Karena ilmu pengetahuan itu kan terus berkembang ya. Jadi dalam beberapa kondisi kita tidak bisa terus menggunakan teori yang sama secara terus-menerus. Nah, mengapa saya menuliskan ini? Karena saya membaca buku pedoman teman-teman ini ada beberapa pernyataan yang tidak dituliskan sumbernya. Nah, di sini teman-teman harus berhati-hati ya dalam menuliskan gagasan di dalam buku pedoman. Karena kalau sampai buku pedoman ini didigitalisasi gitu nantinya, kan ini otomatis akan diberikan kepada penerus-penerusnya di bawahnya ya. Teman-teman ini bisa terkena kasus plagiarisme gitu. Hukumnya juga tidak tanggung-tanggung ya, jadi usahakan untuk selalu menuliskan sumber referensinya. Jadi jangan asal copy-paste dari teori yang ada gitu ya, harus diperhatikan lagi. Jadi lebih hati-hati lagi. Nah, mengenai referensi yang teman-teman ambil juga dalam menyusun suatu pedoman juga, usahakan untuk selalu menggunakan buku atau jurnal yang terbaru, maksimal itu 10 tahun ke belakang, maksimal ya 10 tahun ke belakang. Nah, jika lebih dari itu, buku tersebut terkesan ketinggalan zaman, karena mengapa maksimal harus 10 tahun ke belakang? Karena seperti tadi sudah dijelaskan ya, bahwa ilmu pengetahuan itu kan terus berkembang. Jadi usahakan cari teori dan referensi dari buku atau jurnal yang terbaru. Nah, seperti di buku pedoman tersebut, saya membaca di bagian materinya ya, misalnya sedang menjabarkan teori administrasi gitu. Nah, teman-teman di situ masih memakai sumber dari tahun 2000 atau bahkan ada yang tahun 1900 sekian gitu. Wah, itu mah udah kelamaan. Jadi cari lagi teori yang masih fresh dan baru. Nah, biasanya teori-teori baru itu bisa teman-teman cari di beberapa jurnal. Jadi kuatkan lagi ya untuk mencari sumber-sumber yang kredibel, relevan, dan usahakan harus aktual ya, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Lanjut di sini.
Nah, masih dari buku pedoman administrasi kesekretariatan ya. Coba teman-teman perhatikan penulisan berikut. Ini saya ambil kata pengantar dari buku pedoman ya. Nah, di sini ada beberapa kata yang sudah saya tandai. Teman-teman bisa lihat ya di sini. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 yang saya tandai gitu. Nah, maksud penandaan tersebut adalah supaya teman-teman nanti bisa mengubah dan memperbaikinya. Harus diperbaiki dong ya, kan tujuan upgrading kesekretariatan ini kan untuk mengembangkan kemampuan menulis teman-teman dalam konteks administrasi kesekretariatannya. Nah, karena kita juga kan tidak bisa asal menuliskan kata, asal menuliskan gagasan atau ide tanpa menggunakan kaidah yang berlaku. Jadi mohon dicatat ya apa-apa saja yang perlu diperbaiki atau ditambahkan. Nah, teman-teman bisa lihat ya di upgrading kesekretariatan tahun lalu juga sebenarnya saya sudah pernah membahas perihal ini ya di penulisan salam nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ingin menggunakan salam khusus seperti Assalamualaikum seperti ini, alangkah lebih baik jika salamnya itu dipanjangkan saja penulisannya. Nah, dipanjangkan di sini juga harus ditulis dan disesuaikan penulisan Latinnya dengan bahasa Arabnya itu seperti apa. Nah, alangkah lebih baiknya ditulis dipanjangkan. Ini sudah benar ya, ditulis panjang seperti ini, tapi penulisannya masih salah. Ini tidak perlu pakai apostrof lagi. Langsung aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, W-nya besar, W-nya besar. Seperti itu. Nah, apa tidak kepanjangan, Bu? Kalau misalnya ada yang bertanya seperti itu. Kalau saya pribadi sih lebih memilih untuk dipanjangkan saja ya, tidak perlu disingkat. Karena salam seperti Assalamualaikum itu kan syarat makna ya, jadi alangkah lebih baik lah jika dipanjangkan. Namun apabila teman-teman merasa, Bu terlalu panjang ini mah gitu, terus kita inginnya disingkat aja penulisannya kira-kira gimana, apakah bisa? Bisa, jadi penulisannya Assalamualaikum, W titik. Nah, itu merupakan singkatan salam yang dianjurkan oleh badan bahasa. Jadi bukan Assalamualaikum WR titik WB titik gitu, tapi yang benar adalah Assalamualaikum W titik seperti itu. Nah, selanjutnya nih adalah penulisan Allah Subhanahu wa taala di sini. Nah, mengapa penulisan tersebut kurang tepat? Karena jika merujuk pada aturan yang ada, aturan ini ada di dalam KBBI cetak ya. Nah, penulisan Allah Subhanahu wa taala yang tepat ini adalah S-nya besar, W-nya kecil, T-nya kecil, kemudian diakhiri oleh tanda titik. Nah, jadi ke depannya mohon diperbaiki lagi berdasarkan aturan tersebut. Nah, kemudian di sini saya juga menandai spasi di antara kata ya. Maksudnya di situ adalah harus disisipkan tanda koma. Di sini juga ya, harus disisipkan oleh tanda koma. Nah, mengapa disisipkan dengan tanda koma? Karena kalau misalnya tidak ada jeda sama sekali, karena peran koma itu kan sebagai jeda ya, orang juga yang membacanya lelah gitu, bisa kecapean, jadi ditambahkan lagi, diperhatikan lagi penulisan komanya. Kemudian yang ini juga oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih untuk bantuan yang yang telah diberikan. Nah, penggunaan kata untuk di sini juga kurang tepat ya, karena sebenarnya ucapan terima kasih itu kan lebih kepada orang yang sudah membantunya, bukan untuk bantuan. Karena bantuan itu kan bukan persona, karena ini kan ditujukan lebih untuk orangnya. Jadi kata untuk alangkah lebih baiknya diubah menjadi atas seperti ini ya, sudah bisa teman-teman lihat. Nah, selanjutnya ada spasi yang bukan yang ini dulu ya. Yang ini ada spasi juga, ini yang berarti harus ada tanda koma. Kemudian selanjutnya ini adalah penulisan kata di lingkungan juga tidak tepat ya, karena yang benar adalah di spasi lingkungan seperti ini. Karena di-nya ini kan berarti preposisi ya, yang menunjukkan tempat, bukan di yang berupa imbuhan. Jadi di yang menunjukkan tempat atau waktu itu harus dipisah penulisannya. Jadi kalau misalnya contohnya kayak di sana, di sini, di depan, di belakang, di Bandung, di Jakarta, di bawah, di atas. Nah, itu kan penulisan di yang dipisah. Beda dengan di yang diberikan, dipertanggungjawabkan, diolah, dibuat, dan lain sebagainya. Itu kan di yang merupakan imbuhan. Nah, gimana cara membedakannya? Tinggal aktifkan saja kalimatnya. Kalau misalnya dipertanggungjawabkan kan bisa diaktifkan ya, jadi mempertanggungjawabkan. Dibeli bisa diaktifkan jadi membeli. Kalau misalkan di yang menyatakan tempat itu kan tidak bisa diaktifkan. Di sana, di sini tidak bisa jadi menyana menyini kan ya. Jadi seperti itu gitu, untuk diperhatikan lagi penulisan di, karena ini akan sangat krusial.
Nah, selanjutnya sama, ini di sini ada jeda antara kata, ini berarti harus dibubuhi oleh tanda koma. Semoga bisa dipahami ya. Jadi pola tersebut juga bisa diterapkan di bentuk-bentuk lainnya. Jadi harus diingat, jangan sampai salah lagi. Sebenarnya nggak boleh sekedar diingat ya, tapi juga diaplikasikan sehingga teman-teman juga bisa terbiasa gitu sama penulisan yang baik dan benar itu seperti apa. Apalagi sekretaris gitu ya. Nah, di sini juga saya sudah menuliskan hal penting yang harus teman-teman pahami ya. Ketika menulis suatu kalimat, ide, gagasan, sampai wacana, seorang sekretaris itu harus memperhatikan penggunaan bahasa dan tulisannya. Karena seorang sekretaris itu harus berteman baik ya dengan KBBI, dengan PUEB, tata bahasa baku bahasa Indonesia, sampai pengetahuan tentang korespondensi bahasa Indonesia itu sendiri. Bahkan bukan hanya sekedar bahasa Indonesia ya, tapi grammar bahasa Inggris juga perlu. Karena kan ada beberapa kata atau kalimat yang harus menggunakan bahasa Inggris gitu. Apakah penulisannya sudah benar atau belum, kan itu juga harus dijadikan rujukan. Nah, sekretaris profesional juga tidak akan pernah menyepelekan pedoman-pedoman tersebut ya, karena pedoman itu juga sudah menjadi dasar bagi mereka untuk menuliskan sesuatu sampai menjadikannya media untuk cross-check saat membuat tulisan, baik itu laporan, surat menyurat, proposal, atau kebutuhan administrasi lainnya yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Jadi teman-teman mulai sekarang coba untuk latih diri untuk lebih teliti ya, lebih teliti, lebih cermat, cerdas, dan mau melakukan double check untuk meminimalisasi adanya kesalahan yang fatal. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini masih di buku Pedoman Administrasi Kesekretariatan ya. Nah, silakan teman-teman perhatikan wacana yang sudah teman-teman buat berikut. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Apakah boleh dalam suatu pedoman tiba-tiba ada tinta berwarna merah saat yang lainnya berwarna hitam? Nah, apakah boleh pedoman tersebut benar-benar bisa dijadikan pedoman kalau tiba-tiba ada warna merah gitu? Menurut teman-teman gimana nih? Karena saya pikir teman-teman juga pasti ragu ya untuk membacanya karena terkesan asal gitu untuk menuliskannya. Tolong ini ke depannya diperbaiki lagi, karena kalau ini skripsi gitu ya, wah ini pasti udah dilempar nih sama dosen pembimbingnya gitu, tiba-tiba ada warna merah gitu. Masalahnya ini kan sama pentingnya ya, karena pedoman ini kan nanti akan dipakai secara kontinu oleh adik-adik tingkat kalian. Jadi tolong untuk dibuat lebih niat lagi, lebih baik lagi, dicek lagi gitu, direvisi lagi, bahkan sampai dibaca ulang. Jangan sampai menyesatkan adik-adik kalian nantinya, dan parahnya juga citra kalian juga jadi kurang baik. Ingat loh ya, karena tulisan itu kan bisa dijudge oleh orang ya. Nah, sekretaris itu kan pekerjaannya nggak jauh dari tulis menulis gitu. Jadi jangan sampai merusak citra kalian hanya karena tulisan yang acak-acakan seperti ini. Jadi tolong diperbaiki lagi untuk ke depannya. Nah, di sini juga saya sudah memberikan catatan ya untuk teman-teman di sini. Pertama, gunakan teori baik itu dari buku ataupun jurnal yang lebih kekinian. Kemudian teori yang diambil maksimal harus dari 10 tahun yang lalu, tidak boleh lebih dari itu. Lalu perhatikan penulisan yang baik dan benar sesuai dengan kaidah kebahasaan yang ada. Kemudian perhatikan margin tulisan dan mode penulisan mana. Nah, ini nih. Perhatikan tulisan dan mode penulisan dan usahakan dalam mode justify. Seperti ini. Nah, di sini kan ini teman-teman masih menggunakan teori tahun 2002, 2008. Nah, itu bahkan udah lebih dari 10 tahun yang lalu. Kalau bisa diperbaiki lagi, ini tahun 2000 gitu, apalagi udah sangat lama. Cari lagi definisi-definisi yang lebih up to date, kalau bisa ya 5 maksimal sampai 10 tahun ke belakang gitu ya. Jangan pakai yang teori yang ini lagi, kalau bisa diubah aja. Nah, biasanya teori-teori yang baru itu ada di jurnal-jurnal biasanya ya. Nanti teman-teman cari aja ke jurnal-jurnal. Gimana Bu cari jurnal? Bisa search aja di Google Scholar. Di Google Scholar terus cek aja misalnya pengertian administrasi. Nanti kan akan keluar gitu. Materinya seperti apa. Nah, lanjut di sini. Nah, ini gunakan nanti ke depannya tinta berwarna hitam ya, jangan seperti ini lagi. Kemudian tulislah kalimat utama dengan benar, jangan langsung merujuk pada definisi tertentu. Nah, kenapa? Karena redaksi pembuka itu harus dibuat ya untuk mengantarkan bahwa wacana tersebut akan membahas tentang apa. Jadi jangan ujuk-ujuk kayak gini nih, jangan ujuk-ujuk. Menurut Profesor Dr. Sondang P. Sugio MPA, bla bla bla. Wah, ini nih, kenapa tiba-tiba harus menurut seseorang tanpa ada pengantar terlebih dahulu gitu sebelumnya. Jadi kan sebenarnya bisa diubah kayak
administrasi merupakan cari aja teori definisi secara umum yang tidak merujuk kepada sumber tertentu, tapi yang kira-kira orang-orang tuh bisa paham administrasi itu apa. Baru setelah itu merujuk ke pendapat seseorang. Jadi jangan langsung tiba-tiba pendapat seseorang dulu, tapi harus ada pengantarnya terlebih dahulu. Seperti itu. Harus dicatat ya, diperbaiki lagi ke depannya. Kemudian perhatikan pola kalimat dengan benar, subjek di depan diikuti predikat dan lain sebagainya. Terakhir, semua teori yang ada dan sumber yang digunakan dalam pedoman administrasi kesekretariatan ini lebih baik dirombak lagi ya dengan teori yang lebih baru dan sistematika yang lebih rapi. Nah, itu catatan dari saya untuk teori-teori yang teman-teman pakai dalam buku pedoman ini. Nah, semoga bisa dipahami. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke materi berikutnya mengenai korespondensi dan surat menyurat? Kalau Mungkin tidak ada yang mau tanya? Yang lain ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, mungkin lanjut aja ya, Bu ya? Iya, boleh. Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Nah, seperti biasa, saya akan berangkat dari definisi dan konsep umum terlebih dahulu ya mengenai korespondensi bahasa Indonesia ini. Nah, korespondensi dalam KBBI ini memiliki beberapa definisi ya, yaitu yang pertama perihal surat menyurat, kemudian yang kedua perihal hubungan antara bunyi yang satu dan yang lain dalam sajak, dan yang terakhir hubungan antara bentuk dan isi. Nah, karena konteks yang kita ambil mengenai surat menyurat, maka kita akan menyoroti definisi yang pertama saja, karena definisi nomor 2 dan ketiga itu lebih kepada kesusastraan ya. Nah, bisa teman-teman baca ya di sini. Nah, surat menyurat ini merupakan salah satu bentuk komunikasi tulis. Nah, sebagai bentuk komunikasi, pesan yang ingin disampaikan dalam isi surat tersebut harus dapat diterima dengan baik oleh para pembacanya. Garis bawahi ya, dengan baik. Karena kegiatan surat menyurat itu kan tidak hanya sekadar menerima atau mengirim surat saja. Seperti tadi yang sudah disampaikan, surat juga berfungsi sebagai media komunikasi dan juga bahan bukti hitam di atas putih dalam sebuah organisasi, institusi, ataupun lembaga. Jadi surat ini kegunaannya sangat penting ya, karena sebagai sebuah wadah atau media untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak pada pihak lain, baik yang berkaitan dengan bisnis maupun non-bisnis. Nah, surat ini dalam penulisannya sendiri juga tentunya kita tidak bisa asal menulis begitu saja ya. Mengapa? Karena dalam menulis surat tentunya harus dibuat dengan prasyarat tertentu yang khusus gitu, yang berlaku untuk surat menyurat. Nah, dengan adanya prasyarat tersebut tentunya kegiatan surat menyurat ini memiliki peran penting dalam menyampaikan sebuah informasi. Agar komunikasi juga berjalan dengan baik, maka isi surat yang ingin disampaikan itu harus jelas maksud dan tujuannya supaya bisa diterima oleh pihak penerima dengan baik. Nah, untuk mencapai tujuan itu tentunya dibutuhkan suatu tata kelola ya, penulisan surat untuk memudahkan timbal balik. Kayak gitu. Nah, baik, untuk selanjutnya kita lihat di sini ada etika ya. Etika dalam melakukan korespondensi, teman-teman juga bisa lihat di layar ya, ada 4 jenis etika yang sudah saya coba rangkum. Nah, dalam surat dinas atau surat resmi, bahasa yang digunakan itu harus singkat dan sederhana. Kemudian isinya harus mantap, tidak meragukan dan membingungkan, atau singkatnya cepat dan mudah dipahami ya oleh pembaca surat. Kemudian dalam penulisan surat itu harus memperhatikan unsur kesopanan, rasa simpati, dan juga luas. Nah, maksud luas di sini bukan dalam konteks terlalu santai gitu ya, karena namanya saja surat resmi tentunya harus menggunakan bahasa baku atau mungkin bahkan kaku gitu. Nah, maksud luas di sini adalah lebih ke pantas, menarik, atau elok gitu, elok untuk dibaca. Nah, kemudian yang terakhir adalah penulisannya harus lugas dan menarik. Nah, penulis surat itu harus menghindari pemakaian kata yang kurang tepat, apalagi yang bermakna ganda ya, karena nantinya akan menimbulkan salah tafsir. Jadi tolong diperhatikan lagi dalam menuliskan kalimatnya dan juga jangan sampai surat tersebut menyinggung perasaan pembaca. Nah, yang ini selanjutnya nih ada kriteria menulis surat. Nah, bisa teman-teman baca ya, kriteria menulis surat ini saya rangkum menjadi 3, ada keefektifan kata, keruntutan kalimat, dan kaidah korespondensi. Nah, kita akan soroti ini, surat akan terasa baik apabila bahasa yang digunakan itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau sesuai dengan kaidah kebahasaan.
Nah, penggunaan kaidah ejaan bahasa Indonesia dengan tepat juga akan mempengaruhi makna ya, nanti makna yang diterima oleh pembaca. Jadi, penggunaan bahasa dalam surat itu harus efektif, harus wajar, harus logis, harus hemat, cermat, sopan, dan juga menarik. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke bagian surat ya. Nah, di sini saya sudah menuliskan bahwa bagian surat itu terdiri atas kepala surat, tanggal, nomor, lampiran, dan atau hal atau perihal, kemudian alamat tujuan, salam pembuka, isi surat, salam penutup, pengirim surat, dan tembusan. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa teman-teman lihat gambar berikut ya. Nah, ini merupakan bagian surat dari, contohnya ini saya ambil dari Badan Bahasa ya. Waktu itu saya ikut seminarnya bersama Ivan Lamin, mungkin teman-teman di sini ada yang tahu. Nah, di sini dipaparkan bahwa dalam surat itu seperti tadi dibacakannya ada kepala surat, ada pembuka surat juga dibagi lagi, ada tanggal, ada nomor, lampiran, hal, alamat, dan salam pembuka. Nah, kemudian yang ini diisi surat juga terbagi menjadi 3, ada paragraf pembuka, paragraf isi, dan penutup. Kemudian di penutup surat di sini ada salam penutup, tanda tangan surat, dan juga tembusan di sini. Nah, ini adalah pokok-pokok yang harus ada di dalam surat. Nah, mengenai bentuk suratnya seperti apa, apakah ada menjorok ke depan atau ke kanan, ke kiri, itu juga tergantung ke institusi atau lembaganya sendiri. Kalau misalnya teman-teman sudah punya bentuk surat tersendiri, ya silahkan dilanjutkan saja gitu. Kalau yang itu, karena bentuk surat kan itu memang tergantung pada organisasi itu sendiri. Nah, lanjut. Nah, kita pertama soroti ke kepala surat dulu ya. Nah, kepala surat yang lengkap itu kan terdiri atas nama instansi, alamat lengkap, nomor telepon, kota pos, kawat atau posel, dan juga lambang atau logo. Nah, ini ada beberapa catatan yang harus teman-teman pahami ya mengenai kepala surat ini. Di sini nama instansi ditulis dengan kapital, kemudian alamat instansi, di dalamnya ada telepon, kotak, dan alamat kawat atau posel ditulis dengan huruf awal kapital, kecuali kata tugas. Kecuali kata tugas itu seperti kata di, ke, untuk, dan ada konjungsi juga di situ ya. Ini ditulis dengan huruf kecil. Kemudian nomor kode pos ditulis dengan setelah nama kota tempat instansi itu berada. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Nama instansi tidak boleh disingkat. Misalnya Badan Eksekutif Mahasiswa di kepala suratnya malah ditulis BEM, Unisba gitu kan, itu juga tidak tepat ya karena menimbulkan salah tafsir. Kemudian jalan tidak boleh disingkat, telepon juga tidak boleh disingkat, ditulisnya juga harus cermat ya. Jangan sampai telepon pakai F gitu kan, yang betul telepon pakai P. Kemudian yang keempat, alamat ponsel harus ditulis dengan cermat. Jika ingin memakai bahasa Inggris, emailnya juga ini ditulis miring. Kemudian setelah kata telepon itu kan ada biasanya orang-orang menuliskan pakai .2. Sebenarnya itu tidak perlu gitu ya, sesuai kaidah yang ada. Nah, ini saya sudah lihat ambil 2 contoh kop surat dari BEM FEB dan juga dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Ini dua-duanya sudah benar ya, dan saya lihat yang lain juga sudah benar penulisannya, kop suratnya tidak ada yang salah. Karena waktu pertama upgrading kemarin, masih penulisan jalannya ada yang masih disingkat, terus nomornya ada yang masih disingkat, terus teleponnya ada yang masih pakai .2. Sekarang alhamdulillah udah diperbaiki ya, jadi untuk kop surat ini semuanya sudah benar, tidak ada yang salah. Jadi kita lanjut ke tanggal surat aja. Nah, di tanggal surat ini ditulis secara lengkap ya, yaitu tanggal ditulis dengan angka, bulan ditulis dengan huruf, dan tahun ditulis dengan angka. Ingat ya, kalau misalnya akan mengundang pemateri misalnya ditulisnya 23/04/2021 atau misalnya 01/04/2021. Nah, itu kan akan menimbulkan salah tafsir. Karena orang itu kan ada yang berpikir, ada yang menulis surat tanggal tuh bulan dulu baru tanggal. Ada juga yang tanggal dulu baru bulan gitu. Nah, itu tuh kan untuk meminimalisasi kesalahan atau salah tafsir di sana. Jadi dituliskan aja tanggal dan bulannya dituliskan pakai angka, pakai huruf aja, jangan pakai angka. Seperti itu. Nah, ini ada catatan, sebelum tanggal itu tidak dicantumkan nama kota, karena nama kota itu sudah tercantum dalam kepala surat. Nah, ini di garis bawahi ya. Kemudian yang kedua, setelah angka, tahun tidak diikuti tanda baca apapun, seperti tanda titik, titik koma, titik, dan garis hubung. Pokoknya di dalam tanggal surat itu tidak boleh ada tanda baca apapun. Dan karena penulisannya juga tidak boleh ada nama kota di situ ya, itu harus digaris bawahi. Nah, ini bisa teman-teman baca ya, yang perlu diperhatikan ya. Kita langsung lihat ke contoh nih.
Nah, ini adalah contoh surat yang dikirimkan dari BEM kemarin ke saya nih ya. Nah, ternyata di sini masih ada kesalahan. Masih menulis Bandung, 21 April 2021. Padahal ini kan tidak perlu, langsung aja 21 April 2021. Kenapa tidak perlu? Karena kota ini sudah dituliskan di kepala surat di sini. Kan sudah ada alamatnya ya, Jalan Taman Sari nomor 1 Bandung. Bla bla bla. Jadi tidak perlu lagi dituliskan Bandung lagi di sini. Langsung aja tanggalnya 21 April 2021. Kedepannya ini diperbaiki lagi ya, dihapuskan lagi gitu penulisan yang ininya. Nah, untuk yang lainnya sudah, alhamdulillah untuk tanggal sudah tidak ada kesalahan dan penulisannya biasanya ini sejajar dengan nomor ya. Jadi di sini harusnya ada tanggal, di sebelah sini biasanya ada nomor sejajar. Jadi tidak tanggal dulu baru nomor di bawah. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita ke nomor lampiran dan hal. Ini saya agak ngebut, nggak apa-apa ya karena waktunya sebentar. Semoga bisa dipahami. Ya, semoga dipahami ya. Nah, ini kata nomor, lampiran, dan hal ini ditulis dengan huruf awal kapital ya. N-nya harus besar, lampiran L-nya besar, hal juga H-nya besar. Dan diikuti oleh tanda titik 2 yang ditulis secara estetik. Nah, jadi penulisannya itu harus sama. Misalnya nomor jangan spasi titik 2, tapi nomor tab titik 2. Lampiran tab titik 2. Jadi kan sejajar atau estetik. Saya yakin teman-teman udah tahu lah untuk yang ini ya. Nah, ini juga ada catatan-catatan yang harus dipahami dan diaplikasikan ya tentunya. Nah, penulisan kata nomor dan lampiran dapat disingkat menjadi nomor titik dan LAMP titik, tapi harus taat asas. Jadi kalau misalnya nomor ingin disingkat jadi NO, lampirannya juga harus disingkat jadi LAMP. Jangan misalnya satu NO di bawahnya lampiran gitu. Jadi harus taat asas aja, kalau misalnya satu disingkat, dua-duanya disingkat. Seperti itu ya. Kemudian kata lampiran itu ditulis di bawah nomor. Kemudian jika tidak ada yang dilampirkan, kata lampiran itu tidak perlu ditulis. Jadi kalau misalnya tidak ada yang perlu dilampirkan, teman-teman menulis lampiran titik 2 strip gitu. Nah, itu nggak usah, dihapus aja, ngapain gitu ya, buang-buang waktu, mendingan udah dihilangkan saja. Cukup nomor dan perihalnya aja. Kayak gitu. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan. Ini teman-teman bisa baca ya. Ini saya akan soroti aja beberapa hal yang pentingnya. Nah, untuk yang pertama ini, saya yakin sih kalau misalnya organisasi atau lembaga dan institusi tersendiri sudah memiliki formatnya masing-masing. Jadi, ini saya tidak akan menggugat ya. Yang saya akan perhatikan di sini adalah format penulisannya, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, di sini contohnya, formatnya itu adalah nomor surat dan kode yang dibatasi itu harus menggunakan garis miring. Jadi tidak boleh pakai spasi, tidak boleh pakai tanda-tanda yang lain. Atau sebenarnya bisa saja menggunakan tanda titik, cuman kan kayaknya lebih enak pakai garis miring karena kita terbiasa dengan itu gitu ya. Jadi gunakan saja garis miring itu tanpa ada spasi apapun. Nah, saya lihat di contoh yang teman-teman juga penulisannya sudah benar ya, untuk nomor tidak ada yang salah. Kemudian kata lampiran diikuti tanda titik 2 disertai jumlah barang yang dilampirkan. Di sini teman-teman bisa lihat ya, nanti kita bisa lihat langsung di kesalahan di suratnya seperti apa. Nah, ditulis dengan jumlah barang ditulis dengan huruf, tidak dengan angka. Nah, itu nanti dijadikan highlight. Kemudian, nah ini yang harus digarisbawahi. Pada baris hal atau pokok surat, seringkali kita menuliskan maksud yang terkesan umum. Contohnya, penulisan undangan pada baris hal. Nah, pemakaian kata undangan ini kan terlalu umum ya. Sebaiknya tuliskan langsung maksud dan tujuan acaranya itu apa. Ini langsung lihat di contohnya di bawah, ini saya sudah buat. Nah, ini nomor, ini sudah benar ya, ini penulisannya juga sudah estetik. Ini juga tidak ada tanda baca sama sekali, sudah langsung pakai garis miring, tidak ada spasi, sudah benar kalau nomor tidak ada yang perlu diperbaiki. Nah, untuk lampiran, lampiran itu kan tadi di ketentuannya ya, dituliskan bahwa tidak boleh menggunakan angka di sini, tidak boleh satu berkastor gitu misalnya. Lampiran itu dituliskannya langsung aja pakai huruf seperti ini, satu berkas, dan penulisan huruf keduanya tidak perlu huruf kapital, kecil saja. Seperti ini penulisan yang benarnya. Nah, kemudian selanjutnya nih, pemakaian kata undangan pemateri ini terkesan terlalu umum, sebaiknya tuliskan maksud dan tujuan acaranya. Nah, misalnya, kalau misalnya perihal undangan pemateri aja seperti itu. Kan yang menerima surat juga kalau misalnya hanya membaca cepat aja gitu, perihal undangan pemateri. Kan bingung misalnya pemateri apaan, saya kan dosen bahasa tiba-tiba disuruh
menjadi pemateri manajemen keuangan gitu. Saya juga kan pusing gitu ya tiba-tiba apa. Jadi ditulis lebih spesifik aja. Misalnya pemohonan pemateri upgrading kesekretariatan. Nah, jadi orangnya yang membacanya juga langsung paham, oh iya ini akan membahas tentang materi upgrading kesekretariatan. Meskipun di isinya juga akan dijabarkan lebih lanjut ya, tapi langkah lebih baik perihal ini dibuat lebih spesifik lagi untuk ke depannya. Seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Nah, ini contoh dari buku pedoman. Ini juga harus diperbaiki ya. Di buku pedoman, lampirannya ditulis 1 lembar untuk 1 judul lampiran. Kemudian lampiran 1 bundel. Nah, ini diperbaiki lagi aja. 1 lembar ditulis 1 bundel seperti ini. Dan huruf keduanya juga tidak perlu kapital, kecil aja. Seperti itu. Nah, kenapa tidak boleh ada angka di awal kalimat? Karena itu di kaidah bahasa Indonesia sangat tidak dianjurkan ya penulisan angka di awal kalimat, kecuali yang sifatnya itu poin-poin seperti ini mah ya, ini kan untuk menjabarkan poin-poin. Tapi kalau misalnya poin di sini tiba-tiba ada angka 1 atau tiba-tiba jumlah kan tidak baku aja gitu, tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Jadi ditulis angkanya saja, itu rasionalisasinya ya. Baik, selanjutnya dicatat ya nanti ini apa-apa saja yang perlu diperbaikinya. Nah, ini untuk alamat surat. Nah, di alamat surat juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Teman-teman bisa baca ya di sini. Di sini saya akan langsung fokuskan ke yang perlu diketahui aja yang pentingnya. Di sini ya di poin keempat. Nah, untuk menyatakan yang terhormat, pada awal nama penerima surat cukup dituliskan YTH titik dengan huruf awal huruf kapital disertai tanda titik pada singkatan itu. Nah, terus penggunaan kata kepada pada penggunaan kata kepada sebelum yang terhormat itu tidak diperlukan, teman-teman. Jadi, karena kepada itu kan fungsinya sebagai kata penghubung ya antar bagian kalimat yang lebih spesifikasinya itu untuk menyatakan arah. Jadi langsung saja ditulis yang terhormat, langsung siapa gitu misalnya namanya ataupun jabatannya apa. Seperti itu. Jadi jangan pakai kepada lagi, hapuskan saja. Jadi ini tuh kesalahan-kesalahan yang masih sering ada sering dipakai oleh beberapa instansi, padahal ini secara kaidah kebahasaan sudah ada aturannya ya, bahwa kata kepada di awal itu sudah tidak tepat. Jadi ke depannya harus diperbaiki lagi. Kemudian ini juga teman-teman bisa lihat, teman-teman juga bisa memakai kata sapaan seperti ibu, bapak, saudara, dan lain-lain, dan penulisannya juga ini karena sapaan harus besar ya di awal kalimatnya, tulis dengan huruf besar. Teman-teman bisa bacalah nanti, mungkin materi juga nanti di-share ya sama panitia. Nah, lanjut. Nah, ini. Jika nama orang yang dituju bergelar akademik sebelum namanya, seperti misalnya ada dokter, insinyur, atau dokterandes, atau memiliki pangkat seperti kapten atau kolonel, kata sapaan ibu, bapak, dan saudara tidak digunakan. Misalnya nih teman-teman ingin membuat surat kepada Ibu Tasya selaku wakil dekan 1 untuk menjadi pemateri gitu, misalnya seperti itu. Nah, nama Bu Tasya kan Dr. Tasya aspiranti SE MSI. Kalau misalnya teman-teman ingin menuliskan nama beliau, memakai ibu, tidak perlu pakai gelar. Jadi yang terhormat Ibu Tasya aspiranti, udah aja cukup. Tapi kalau misalnya ingin memakai gelar, yang terhormat Dr. Tasya aspiranti SMSI, langsung aja seperti itu. Jadi tidak perlu pakai ibu lagi gitu untuk kedepannya. Kayak gitu. Nah, ini juga teman-teman bisa dibaca ya nanti. Nah, ini contoh alamat surat yang dikirimkan kepada saya. Di sini masih ada kata kepada, ini nanti dihapuskan aja, nggak perlu pakai kepada lagi. Nah, penulisan yang terhormat Ibu Asri Nunisa Dewi ini sudah benar ya, meskipun nama saya salah sih, ini S-nya 1 aja. Nggak apa-apa, tapi ini penulisannya sudah benar, langsung yang terhormat Ibu Asri Nunisa Dewi. Nah, di tempatnya ini masih salah, karena di tempat itu kan orang bisa multitafsir ya mikirnya tempat sampah juga bisa tempat loh gitu kan. Jadi jangan ditulis di tempat lagi, tapi tuliskan saja secara informatif gitu. Kalau misalnya tidak tahu beliau tinggal di mana atau misalnya tidak tahu pematerinya itu berada, langsung saja tulis alamat kantornya. Seperti itu. Itu kan kalau kantor kan kita juga tahu ya, misalnya ingin memberikan alamat untuk mengundang dosen jadi pemateri ya tulis aja alamat dosennya, alamat kampus, atau misalnya pemateri influencer misalnya langsung aja yang terhormat misalnya siapa ya, Karin Novilda misalnya di mana, misalnya di IT Management gitu-gitu kan, itu kan bisa gitu langsung ditulis seperti itu, jangan ditulis di tempat lagi kayak gitu. Nah, di sini ya ditulis penulisan di tempat itu tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku, jadi sebaiknya ditulis secara informatif seperti itu. Nah, ini saya bisa
kasih contohnya ya, misalnya kalau misalnya mau menggunakan ibu, langsung aja terhormat Ibu Asrinasa Dewi, dosen prodi manajemen, langsung nama instansi, kemudian alamatnya di mana, seperti itu. Kalau yang ini misalnya ingin pakai gelarnya, langsung aja kayak gini, nggak perlu pakai ibu lagi. Ya, jadi ibu itu kan sebenarnya, kata ibu ini kan sebenarnya untuk menghormati orang tersebut. Ibu, saudara, bapak itu kan menghormati orang tersebut. Nah, kalau di sini kan sudah ada gelar yang otomatis bisa menghormati orang tersebut, jadi tidak perlu ada double kehormatan lagi di situ gitu untuk kedepannya ya. Lanjut. Nah, ini alamat surat di buku pedoman nih yang di sini. Ini juga saya sudah coba perbaiki ya, beberapa yang perlu diperbaiki. Kalau misalnya ini yang terhormat Wakil Dekan 3 FEB Unisba Dudung Abdurrahman SMSI. Nah, ini sebenarnya kan tidak perlu ditulis lagi namanya, karena kan Wakil Dekan 3 itu cuma ada satu di FEB, tidak ada banyak. Jadi orang sudah pasti tahu fokusnya, oh ini surat untuk Pak Dudung gitu misalnya, seperti itu. Jadi langsung aja seperti ini. Kemudian ini juga kesini terlalu kepanjangan, bisa dikebawahin. Yang terhormat Kepala Bagian Pengembangan SDM dan lain-lain misalnya kayak gitu. Jangan ditulis di tempat lagi ya, tulis saja alamatnya. Misalnya kalian punya alamat markasnya ya, markas BEM misalnya, atau markas dari himpunannya, tuliskan aja misalnya ada di gedung mana kayak gitu. Jadi jangan di tempat lagi, ini nggak boleh ya. Ini semoga nanti tahun depan udah bisa diperbaiki lagi, karena ini revisinya lumayan nih, ada banyak. Nah, begitu juga untuk pengurus kayak gitu-gitu ya. Baik, lanjut. Nah, di sini penulisan salam pembuka. Nah, sebenarnya dalam penulisan salam itu kan ada dua ya, ada salam pembuka dan ada salam penutup. Nah, jadi penulisan salam itu sebenarnya penting ya, jadi kan itu sebagai awal pembuka atau gerbang pembuka kita dalam berkomunikasi. Nah, di sini ada salam pembuka yang lazim ditulis, salam pembuka itu wajib ditulis di sebelah kiri. Nah, kalau di sebelah kiri di sini ya, kalau salam penutup itu biasanya di kanan bawah, di sini gitu. Itu lazimnya ya. Sebenarnya kalau misalnya kalian sudah terbiasa nulis di salam penutupnya di bawah, itu juga di bawah kiri juga tidak apa-apa sih sebenarnya, karena kan ada juga bentuk yang memang seperti itu. Tapi ini kan lazimnya ya, lazimnya itu ditulis di sebelah kanan bawah. Nah, ini catatan-catatannya yang bisa kalian baca, yang biasanya lazim itu dengan hormat, atau misalnya salam hormat, dan lain sebagainya. Nah, ingat setelah salam pembuka itu harus ada tanda koma. Meskipun ini menyalahi kaidah kebahasaan bahasa Indonesia ya, tapi dalam korespondensi bahasa Indonesia ternyata koma setelah salam itu sangat penting. Nah, di sini ada ungkapan lain yang bisa digunakan, salam sejahtera, koma, saudara, bla 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 bla, koma, misalnya itu langsung menyebutkan nama gitu ya. Nah, di samping ini juga terdapat salam pembuka yang bersifat khusus. Nah, ini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, titik koma, salam pembuka koma, salam perjuangan koma, merdeka koma, gitu bebas. Kalau misalnya teman-teman masih memakai ini silahkan, tapi kalau saya sih menganjurkan penulisannya dipanjangkan saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau misalnya ternyata kepanjangan ingin efektif gitu penulisannya, bisa ditulisnya seperti ini. Jadi jangan WR titik WB titik lagi ya, tapi W titik W titik. Nah, itu harus mulai diaplikasikan, bukan hanya di dalam surat menyurat juga, misalnya dari grup WhatsApp dan lain sebagainya juga bisa terapkan aja ini, Assalamualaikum W titik W titik. Nggak ada WR titik WB lagi ya untuk kedepannya. Nah, ini adalah salam pembuka yang saya dapat dari surat undangan. Ini masih belum tepat ya, kurang tepat. Jadi diperbaiki lagi, W titik, jangan seperti ini. Atau misalnya ya, saya sering bilang ya, angka lebih baik ditulis panjang aja lah gitu. Karena kan syarat makna nih, jadi angka lebih baik ditulis lengkap gitu, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini ke isi surat. Nah, di isi surat ini secara garis besar itu kan tadi di awal saya sudah paparkan ya, ada bagian paragraf pembuka, ada paragraf isi, dan juga paragraf penutup. Nah, di sini paragraf pembuka ini mengantarkan isi surat yang akan diberitahukan. Nah, biasanya berisi pemberitahuan, pertanyaan, pernyataan, atau permintaan. Nah, ini contohnya bisa teman-teman lihat. Jadi jangan tiba-tiba penulisannya itu sehubungan dengan diadakannya, sehubungan apa, karena kan sebelumnya tidak ada kata pengantarnya gitu, tidak ada kalimat pengantarnya. Jadi lebih baik itu dijabarkan dulu di awal maksudnya itu apa. Jangan tiba-tiba langsung ke bersama dengan surat ini kami. Nah, bersama apa, kan otomatis harus ada yang bersamai surat itu gitu. Jadi jangan
jangan asal menggunakan kalimat tanpa melihat dulu kalimat yang benar dan lengkapnya itu seperti apa. Seperti contohnya ada di sini ya. Di sini kan tidak ada tiba-tiba bersama dengan surat ini dan lain sebagainya, nggak ada kan. Tapi dijelaskan dulu. Salah satu kegiatan proyek penelitian adalah bla bla bla, itu kan bisa dijadiin pengantar. Atau ini misalnya himpunan mahasiswa manajemen akan menyelenggarakan seminar kewirausahaan pada tanggal bla bla bla. Nah, kemudian kan spesifikasi lebih jelasnya bisa dipaparkan di paragraf isi dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, ini juga saya berikan contoh ya, paragraf pembuka yang berisi jawaban. Contohnya bisa teman-teman lihat. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin menjawab surat dari instansi lain atau organisasi lain, nah ini jawaban yang bisa teman-teman berikan. Jangan tiba-tiba bersama dengan surat ini kami akan menjawab bla 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 aja. Bersama apa gitu kan, harus ada yang bersamanya. Langsung seperti ini aja. Ini contohnya bisa sudah saya tuliskan, nanti teman-teman bisa perbaiki lagi untuk kedepannya. Nah, di sini nih kita masuk ke isi surat ya. Nah, di sini saya sebenarnya agak bingung nih di sini kepada yang terhormat Ibu Asri Nuranisa Dewi. Di sini udah ada kata ibu, tapi di sininya kenapa jadi saudara? Nah, ini kan jadi tidak konsisten ya, karena perlu ada konsistensi dalam penulisan. Nah, jadi untuk ke depan nanti saya sudah tuliskan di bawah ya yang benarnya itu seperti apa. Di sini saya fokuskan ke pemilihan diksinya dulu, pemilihan bahasanya dulu yang sebaiknya harus diperbaiki. Nah, di sini teriring salam dan doa. Nah, doa ini tidak perlu pakai apostrof lagi. Kenapa? Karena ini sudah ada diserap di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teman-teman juga bisa ngecek di KBBI-nya juga tidak pakai apostrof ya. Jadi langsung aja tulis doa, nggak perlu pakai ini. Tadi ini saudara, langsung diganti aja sama ibu atau sama Anda gitu. Itu kan lebih konsisten dengan ini, dengan alamat suratnya. Jangan tiba-tiba di sini ibu, di sini saudara gitu. Itu kan tidak paralel gitu ya, tiba-tiba langsung berubah. Nah, di sini walafiat juga ini sudah ada di dalam KBBI, jadi tidak perlu pakai apostrof. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sama ya, S-nya besar, WT-nya kecil, kemudian kasih titik. Amin juga penulisannya sudah diserap dalam bahasa Indonesia, jadi tidak perlu ditulis miring, dan penulisannya juga amin aja biasa, A-M-I-N, nggak perlu A2-I2, kayak gitu ya. Kemudian ini cek lagi, yaitu ini sampai ada 2 ketikan, ini diperbaiki lagi nanti untuk kedepannya. Jangan jadi kalau misalnya kalian mau mengirimkan surat itu, coba di cross check lagi, dibaca lagi apakah ada kesalahan atau enggak gitu. Kalau kayak gini kan jadi surat ini terkesannya gitu ya, meskipun saya yakin kalian tidak asal-asalan. Jadi nanti untuk kedepannya mah dicek lagi ya, itunya diperbaiki lagi. Kemudian insya Allah ini juga sudah diperbaiki, sudah diserap ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penulisannya kecil aja, I-nya kecil, Allah-nya kecil dan disatukan, itu sudah benar ya. Insya Allah akan dilaksanakan pada penggunaan titik 2 di sini juga salah. Tidak perlu ada titik 2, karena itu kan menyambung ke kalimat berikutnya. Seperti itu. Ini teman-teman bisa baca ya untuk kesalahan-kesalahannya. Nah, ini yang sudah saya coba perbaiki, kita lihat ke paragraf pembukanya dulu. Nah, tadi kan teman-teman di sini ditulisnya teriring salam dan doa. Nah, ini kan tidak jelas nih, tiba-tiba ada teriring, apa yang mengiringinya, tiba-tiba verba, nggak ada, tiba-tiba predikat, tidak ada subjeknya. Seperti itu. Nah, ini tiba-tiba bisa diubah menjadi seperti ini. Kami haturkan salam dan doa, semoga Ibu sehat walafiat dan senantiasa ada dalam rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, ini sudah diperbaiki ya. Nah, ini kan di sini teman-teman menulis sehubungan dengan akan diadakannya. Sehubungan apa gitu kan, tidak merujuk ke kalimat sebelumnya gitu. Karena kan kalimat itu dibuat harus satu sama lain itu kan harus saling berkaitan. Ini tiba-tiba tidak berkaitan dengan kalimat sebelum ini. Jadi langsung diubah aja, salah satu kegiatan rutin yang selalu diadakan oleh Kesekretariatan BEM FEB Unisba adalah updating kesekretariatan. Nah, baru di sini dituliskan sehubungan dengan itu. Nah, ini kan merujuk ke kalimat sebelumnya. Seperti itu. Kami bermaksud untuk mengundang Ibu untuk menjadi pemateri yang insya Allah akan dilaksanakan pada, nah ini tidak perlu pakai titik 2, karena masih melanjutkan kalimat ini. Seperti itu. Jadi H-nya juga kecil, W-nya juga kecil, tempatnya juga kecil, tidak perlu pakai huruf besar. Nah, di yang surat yang ini ya, mana masih bisa ada nggak sih? Sebentar. Nah, ini yang terlihat nggak ini yang surat undangannya?
Nah, ini teman-teman kan Terlihat, masih Ibu. terlihat ya. Nah, ini kan teman-teman H-nya masih besar, tanggalnya masih besar, W-nya besar, tempatnya besar gitu. Yang itu salah karena ini juga tidak perlu pakai titik 2 ya, untuk kedepannya diperbaiki lagi. Dan ini penulisan garis miring ini salah karena yang benar itu pakai koma. Jadi minggu, koma, baru tanggal. Nah, penulisan ini juga salah. Tidak perlu pakai garis ini, bisa ditulis S titik D titik sampai dengan selesai. Selesai juga S-nya kecil aja. Seperti itu. Nah, tempat Zoom meeting ini juga sebenarnya tidak perlu ditulis miring ya, karena ini kan nama aplikasi, bukan bahasa Inggris gitu. Karena kalau nama aplikasi atau nama perusahaan, meskipun itu dalam bahasa Inggris itu atau bahasa asing, tidak perlu ditulis miring. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini yang saya sudah perbaiki ya. Acara ini akan membahas dan mengkaji materi tentang kesekretariatan. Nah, penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan dalam term of reference. Nah, kalau tidak salah, kemarin teman-teman itu masih menulis of-nya O-nya besar. Nah, secara grammar bahasa Inggris kan ini sama seperti kata hubung di bahasa Indonesia ya. Jadi kata hubung itu harus ditulis kecil gitu. Nah, kemudian yang saya soroti ini, oh ini, mana coba tadi suratnya. Sebentar. Nah, yang ini demikian surat undangan ini kami sampaikan atas segala perhatian dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Penggunaannya di sini tidak jelas merujuk kemana. Nah, jadi ini diubah kalimatnya atas penggunaan segala di sini juga tidak perlu ya, langsung aja atas perhatian dan partisipasi ibu kami ucapkan terima kasih. Jadi tidak perlu pakai nya-nya lagi karena itu kan tidak jelas merujuk kemana. Kayak gitu. Ini saya sudah coba perbaiki ya, nanti teman-teman untuk kedepannya saya harap semoga bisa dibenarkan lagi. Seperti itu. Nah, ini paragraf isinya ya, tadi saya sudah dijelaskan. Oh, ini beberapa kesalahannya. Mengundang saudara juga ini sama ya, konsisten aja. Misalnya mengundang ibu aja langsung gitu kan, sudah tahu siapa yang akan diundangnya, langsung aja tulis ibu. Kemudian, ini penggunaan kata sebagaimana nih. Penggunaan kata sebagaimana ini kurang tepat karena dalam KBBI sebagaimana itu didefinisikan sebagai halnya seperti yang telah dikatakan sama halnya dengan. Kalau misalnya ini dikaitkan dengan seperti yang sudah dikatakan, kan tidak ada yang sudah mengatakan bahwa materinya akan dijelaskan di kalimat sebelumnya. Jadi penggunaan kata ini dihilangkan aja atau diubah penulisannya jadi yang kayak tadi ya. Nih, penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan dalam term of reference bla 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 kayak gitu. Jadi tidak perlu pakai kata sebagaimana lagi ini karena rancu ya jatuhnya, nanti diubah aja. Ini juga tadi. Semoga bisa dipahami. Lanjut ini di paragraf penutup. Nah, tadi udah ya sudah dijelaskan partisipasinya, ini katanya itu tidak jelas merujuk kemana, jadi langsung diubah aja ke siapa yang menerima surat partisipasi ibu, partisipasi bapak, partisipasi saudara, atau partisipasi Anda. Kami ucapkan terima kasih. Seperti itu, tidak perlu pakai katanya lagi. Seperti itu. Nah, ini ada contoh paragraf penutup yang bisa teman-teman gunakan ya, supaya tidak bosan gitu, misalnya pakai kata yang ini aja, bisa pakai kata yang lain. Seperti itu. Lanjut di penutup. Nah, ini salam penutup ya. Ini contoh yang biasa digunakan itu ada hormat kami, hormat saya, salam takzim, dan wassalam. Nah, ini ditulis dengan huruf kapital awalnya, hormat kami, H-nya besar, K-nya kecil. Salam, ya S-nya besar, wassalam juga B-nya besar. Terus jangan lupa pakai koma setelahnya, seperti ini. Ya, ini untuk dicermati. Ini juga bisa ditulis di kanan sih enaknya ya. Di kanan di atas tanda tangan, di atas nama daripada di sebelah kiri. Karena ini lebih lazim ditulis di kanan. Seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin menulis wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ditulisnya dipanjangkan aja. Dan penulisan billahi taufiq wal hidayah juga sebenarnya tidak dituliskan juga tidak apa-apa ya. Ini langsung aja ke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Lanjut, nah ini nama pengirim dan penandatanganan surat. Ini bisa teman-teman baca ya di sini. Nah, kesalahannya sebenarnya di sini minor ya. Ini sebenarnya sudah benar, tinggal ditambahkan Ketua Umum BEM FEB, Sekretaris Umum, baru tanda tangan, baru nama. Ini sudah benar ya. Dari NPM-nya juga tidak ada tanda apa-apa, ini sudah benar. Tinggal tambahkan koma aja di sininya. Itu paling. Ini contohnya, sudah saya coba buat seperti itu. Nah, ini juga atas nama mungkin ya, misalnya teman-teman ada ketua umumnya yang berhalangan untuk hadir atau tidak bisa menandatangani
surat, misalnya dilimpahkan ke sekretaris umum atau misalnya dilimpahkan lagi ke kepala bagiannya misalnya seperti itu. Nah, tapi penulisan atas nama ini juga harus ada suratnya lagi. Jadi kalau misalnya ketua umum itu harus buat surat nih ke sekretaris umum misalnya. Kalau misalnya saya tidak ada di lokasi dan butuh tanda tangan secara detik itu juga gitu ya, kamu bisa bantu saya untuk tanda tangan pakai atas nama. Nah, itu juga harus ada suratnya. Ada surat yang resminya gitu. Jadi tanda tangan dari sekretaris umum atas nama sekretaris umum itu legal gitu ya istilahnya seperti itu. Nah, tanggung jawabnya juga masih tanggung jawab ketua umumnya, bukan tanggung jawab sekretaris umumnya. Seperti itu. Nah, ini contoh penulisannya atas nama sekretaris umum yang menandatangani adalah kepala departemen. Kemudian ini atas nama ketua umum yang menandatangani adalah sekretaris umumnya. Seperti itu ya. Yang harus garis bawahi. Kemudian kata tembusan, kalau tembusan ini juga teman-teman sudah tahu ya, biasanya diletakkan di sebelah kiri di sini di footnote, di sebelah kaki surat lurus. Dia juga sejajar ya penulisannya dengan nomor dan hal, terus dengan nama pengirim surat itu ditulis sejajar. Nah, tulisan tembusan juga diikuti tanda titik 2 tanpa digaris bawahi. Nah, ini ada ketentuannya ya, teman-teman bisa baca di sini. Untuk yang lebih jelasnya juga ini bisa diterapkan di pedoman ya, nanti harus diperbaiki gitu di tembusannya itu. Nah, penulisannya juga kalau misalnya tembusannya cuma ada satu, misalnya tidak perlu pakai nomor, langsung aja kepala prodi manajemen misalnya, atau dekan fakultas ekonomi dan bisnis. Tapi kalau tembusannya ada banyak, misalnya ada 1, bahkan 5, bahkan lebih gitu, urutkan dari yang tingkatannya paling tinggi. Misalnya kalau misalnya pertama ya dekan dulu, terus kalau misalnya pertama ada rektor dulu, ya rektor dulu gitu. Kayak gitu, jadi harus diurutkan juga, seperti itu. Nah, sampai sini untuk korespondensi bahasa Indonesia, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum masuk ke yang LPJ? Untuk yang LPJ sih lebih sedikit ya materinya, karena kan hanya langsung praktik ke Microsoft Word-nya aja. Silakan, Syahla. Mungkin ada yang mau bertanya sebelum lanjut ke materi setelahnya. Tidak ada ya? Kang Teteh, ada yang mau bertanya? Dari Damfeb, Kang Asaiful Gina, silahkan. Silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Asri yang terhormat sebagai pemateri, saya izin bertanya mengenai kaidah penulisan. Tadi kan juga sempat disinggung mengenai salam ya Bu. Ya. Memang dasar lebih baik dipanjangkan. Cuman kalau misalkan kita mengikuti format baku dari Badan Kebahasan itu singkatannya W.W bukan WR.WB. Ya. Demikian kan. Cuman Bun, saya ingin bertanya juga gitu padernya, sebetulnya yang memang betul-betul formal secara kaidah penulisan dalam surat menyurat ataupun dalam hal lain yang memang sifatnya administratif kesekretariatan, itu yang memang sifatnya baku yang mana gitu. Sedangkan kalau misalkan format baku menurut Badan Kebahasaan adalah W.W, lalu kenapa hari ini banyak terjadi di instansi-instansi pemerintahan, bahkan untuk di ruang lingkup pendidikan kita pun di FEB untuk penggunanya kan masih WR.WB. Nah, seperti itu Bu. Saya ingin tahu gitu, memang yang memang jadi bentuk bakunya itu WR.WB, W.W atau apa gitu Bu. Nah, begitu Bu. Baik, terima kasih ya Saiful Gina. Bagus pertanyaannya. Ini memang saya juga sering menemukan penulisan salam yang WR.WB, WR.WB itu. Karena yang benar itu alangkah lebih baiknya bahkan Badan Bahasanya sendiri berbicara seperti ini, penulisan salam jika itu Assalamualaikum, salam khusus ya, Assalamualaikum itu dipanjangkan saja penulisannya sampai akhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, daripada disingkat. Nah, singkatan yang benar itu WRWB itu sebenarnya menyalahi aturan ya, karena itu juga saya sering gencar ya itu kalau misalnya ke fakultas atau kemanapun, saya sering gencar, Bu ini diperbaiki, kalau lebih baik ditulis lengkap aja, atau kalau misalnya tetap ingin disingkat, singkatan yang benar adalah W titik seperti itu jawabannya. Jadi untuk kaidah yang tepatnya lebih baik dipanjangkan saja dan tulisannya ditulis miring seperti itu ya. Begitu, semoga bisa dipahami. Seperti itu gimana? Baik Bu, terima kasih. Ya, siap, sama-sama. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya?
Kalau tidak ada, dilanjut ya. Ini saya lanjut ke laporan pertanggungjawaban. Nah, di sini seperti biasa saya selalu merujuk ke definisi dan konsep umum dulu. Nah, jadi LPJ, sekarang mah LP ya, dulu saya masuk di kuliah masih LPJ ngomongnya, padahal yang benar emang pertanggungjawaban LP gitu ya. Jadi lembar pertanggungjawaban itu merupakan suatu dokumen tertulis yang disusun dengan tujuan untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan dari suatu unit organisasi kepada unit organisasi yang lebih tinggi atau sederajat. Jadi ini lebih fungsinya sih sebagai laporan dan juga bahan evaluasi ya untuk instansi lain melihat kira-kira apakah ada yang perlu diperbaiki gitu dari kegiatan-kegiatan yang sudah pernah dilakukan, atau apakah ada yang perlu ditambahkan, atau apakah masih ada yang kurang, itu bisa lihat ke laporan pertanggungjawaban itu. Jadi penulisannya atau dalam merumuskannya tidak boleh ada kebohongan sedikit pun. Misalnya teman-teman, oh ini proker ini belum kejalani nih, gimana ya, tapi kan ini kan kita ada target, ini harus dijalani prokernya, dituliskan atau gimana, sebaiknya jangan, karena itu kan nanti untuk kedepannya akan jadi bahan evaluasi lagi gitu untuk angkatan yang lainnya. Jadi usahakan tulis dengan sejujur mungkin. Nah, kemudian ini sistematikanya ya. Nah, saya juga sudah membaca nih yang pedoman laporan pertanggungjawaban yang sudah dibuat teman-teman di sidang tengah kemarin, saya tadi lupa. Nah, itu saya sudah membaca. Nah, sebenarnya ada sistematika yang harus dipenuhi dulu oleh teman-teman ini, yaitu minimal harus ada 3 bab, ada bab 1, ada bab 2, dan juga ada bab 3. Nah, yang saya lihat itu kan langsung laporannya itu per divisi. Atau misalnya pertama ketua umum dulu kan ya, kemudian sekretaris, kemudian bendahara, kemudian kepala bagian, lain-lain sebagainya gitu, ke bawahnya baru ada. Nah, langkah lebih baik ditambahkan ada bab 1 pendahuluannya dulu. Nah, yang pertama pendahuluannya itu ada dasar pemikiran. Nah, dasar pemikirannya itu bukan berarti dasar pemikiran dari masing-masing kegiatannya seperti apa, tapi dasar pemikirannya itu lebih ke kenapa latar belakang kenapa ini akan dilakukan sidang, dasar pemikirannya setelah melakukan kegiatan-kegiatan ini itu apa aja gitu. Kayak gitu. Jadi bukan dasar pemikiran dari tiap-tiap kegiatan, tapi dasar pemikiran dari secara keseluruhan gitu. Sebelum pertanggungjawaban laporan selama setengah bulan kemarin. Seperti itu yang harus ditambahi. Nah, apalagi ya? Kalau untuk pertanggungjawabannya masing-masing yang tiap divisi itu bisa mulai dimasukkan di bab 2 di sini. Kemudian baru masuk ke penutup. Seperti itu ya. Ini saya langsung lihat ke ininya aja ya, LPJ-nya aja. Ini ya kalau tidak salah LPJ-nya. Nah, ini untuk LPJ-nya. Ini yang harus diperbaiki itu di sininya ya, yang ini tambah, ini kayaknya spasinya 1,1 ya. Coba 1,5 diperbaiki lagi. Kemudian ininya sudah benar. Nah, ini lembar pengesahan. Nah, ini kalau pelaksanaan itu tidak perlu ditulis hari lagi, karena kan ini sudah ada tanggalnya, 21 sampai 23 Februari 2021, jadi tidak perlu ditulis lagi. Hapus aja gitu daripada, ini kan hemat kata ya, jadi tidak perlu buang-buang energi lah istilahnya gitu. Langsung aja 21 S.D.23 Februari 2021. Jadi sampai dengan tempat Zoom meeting ini seperti biasa, ini tidak perlu ditulis miring karena ini merupakan nama nama aplikasi dan juga nama perusahaan gitu, jadi tidak perlu ditulis miring lagi. Nah, ini juga emang kalau misalnya laporan lembar pengesahan ini tidak ada dari wakil dekan 3 ya, seharusnya itu ada di sini tuh wakil dekan 3 juga berhak tahu ya apa-apa saja yang sudah teman-teman jalani selama setengah semester kemarin gitu, misalnya program-program apa saja. Nah, kemahasiswaan juga berhak tahu apa-apa saja dan dia juga harus ada tanda tangannya di sini. Seperti itu. Ini paling ditambahkan ya, nanti mengetahui juga wakil dekan 3 juga harus ditambahkan. Kemudian kata pengantar, ini sudah tahu ya, ini diperbaiki lagi, dengan ditulis, lebih baik ditulis dipanjangkan saja. Tulisan SWT ini juga diperbaiki lagi, S-nya besar, W-nya kecil, T-nya kecil, kemudian titik. Nah, berbeda dengan penulisan SAW, Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW, tulisannya S-nya kecil, A-nya kecil, W-nya kecil, baru titik. Nah, kenapa tidak besar S-nya? Karena beda, kalau untuk Allah itu kan untuk Tuhan ya, Subhanahu wa Ta'ala, jadi S-nya otomatis harus besar. Nabi Muhammad SAW-nya ditulis kecil aja. Nah, kemudian ini kan sebenarnya masih nyambung nih ke kalimat sebelumnya ya.
setelah titik ini. Jadi ini S-nya kecil aja, karena sehingga itu tidak boleh ditulis di awal kalimat sebenarnya. Kalau misalnya maksud teman-teman ini ditulis di awal kalimat, ini salah ya, karena sehingga itu tidak boleh ada di awal kalimat, karena fungsinya sebagai konjungsi, tidak boleh ditulis di awal. Nah, sebenarnya juga kalau saya baca sih masih merujuk ke kalimat sebelumnya, jadi ini S-nya dikecilkan saja. Kayak gitu. Perhatikan juga penggunaan tanda koma ya. Nanti orang keburu capek gitu bacanya kalau misalnya tidak ada jeda sama sekali di sini. Di kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung, itu kan kayak capek gitu, nggak ada jeda sama sekali, kan kalau ada koma enak. Di kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung. Nah itu kan enak, ada jeda gitu untuk bacanya. Seperti itu. Dari sini udah, nah tulisan amin juga ini sudah ada bahasa Indonesianya, ditulis amin saja. Seperti itu. Nah, oh iya, ininya untuk penulisan rata kanan dan lain sebagainya. Ini saya langsung ke sini aja ya. Nih, untuk ke Microsoft Word. Ada nampak nggak Microsoft Word-nya? Harus stop share dulu ya kayaknya. Sebentar. Nah, sudah terlihat? Nah, ini untuk di Microsoft Word. Ya, untuk di Microsoft Word, dalam membuat laporan itu ada margin yang harus teman-teman ketahui. Nah, margin ini tinggal diketik 2 aja ya ininya. Ketentuannya, atas itu harus 3 cm, di bawah itu 3 cm, di kanan 3 cm, di kiri 4 cm. Jadi jangan sama semuanya. Nah, kenapa di kiri harus 4 cm kayak gini ya? Karena kan nanti laporan itu di bundle atau di hardcover ya. Kan hardcover itu kan pasti otomatis di sebelah kiri itu ada batasan nih. Nah, itu di ini aja, dikasih jarak 4 cm seperti itu ya untuk marginnya. Kemudian lanjut lagi ke ininya di mana sih yang tadi? Nah, ini. Untuk penomoran juga. Nah, di sini saya lihat penomoran teman-teman itu masih asal-asalan gitu saya lihatnya. Harusnya setelah A titik itu aturannya itu langsung nomor 1 titik, 2 titik. Terus kalau misalnya setelah poin 1 atau 2 ada poin lagi yang lain, langsung A titik, B titik. Setelah A titik ini misalnya ada poin lagi yang lain, langsung ditulisnya 1 dan 2. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya di LPJ yang teman-teman buat ini, saya lihat, nih penulisannya. Di daftar isi aja ya. Misalnya setelah A besar itu merujuk ke aturan yang tadi, setelah itu ada penulisannya bukan A titik visi, tapi 1 titik visi, 2 titik misi. Ini juga sama ya, kondisi objektif, bukan A tapi 1 titik kondisi internal, 2 titik kondisi eksternal. Seperti itu lihat ke rujukan penomoran yang ada di tadi sudah dituliskan. Nah, penulisannya juga, ini kan saya sudah scroll ke bawah nih ya, ngelihat di lampiran-lampirannya. Nih, lampiran di sini penulisannya, kenapa di sini kapital semua, tapi di sini tiba-tiba ada huruf yang, huruf depannya saja yang diberikan huruf kapital. Nah, ini kan ada ketidakkonsistenan ya, jadi harus diperbaiki lagi. Nah, jadi kalau misalnya ingin sama seperti lampiran, ini poin-poin utamanya aja yang di kapital, kayak gini. Untuk visinya yang kecil aja, V-nya aja yang besar, misi juga M-nya aja yang besar. Kondisi objektif, ya K-nya aja yang besar, gitu. K sama I-nya aja yang besar, kayak gitu. Jadi jangan sampai tidak konsisten, yang di sini kapital semua, sedangkan di lampirannya ada yang tidak kapital kayak gini. Nah, itu harus diperbaiki ya, itu saya soroti. Nah, ini juga langsung kita masuk ke laporan pertanggungjawabannya. Nah, ini jangan tiba-tiba langsung ke laporan pertanggungjawaban ya, tanpa ada bab 1 dulu gitu, yang membahas tentang latar belakang atau dasar pemikirannya dulu apa. Nah, itu juga harus ada dasar pemikirannya dulu, tidak bisa tiba-tiba langsung kayak gini. Nah, ini tuh bisa masuk, ini semua ya, sampai yang ke laporan dari bidang olahraga gitu, kalau tidak salah terakhir, itu masuknya ke bab 2. Nah, kemudian nanti di bab 3 baru penutup, seperti itu. Nah, ini juga diperhatikan ya, penulisan penomoran ini. Kalau misalnya ini udah A, nah ini kan udah pakai B, di sininya 1 titik misi, 2 titik misi. Nah, ini kan setelah misi ada poin-poin lagi, berarti setelah 2 titik, berarti A titik kan tadi. Bukan 1, 2, 3, 4, 5, tapi A titik, B titik, C titik, kayak gitu. Itu aturannya. Kayak gitu ya, jadi jangan sampai ada kesalahan lagi, mohon untuk digarisbawahi. Nah, ini juga ada ketidakkonsistenan, kan dalam penulisannya di Microsoft Word itu kan spasinya harus 1,5 tuh kalau laporan ilmiah kan itu masuknya gitu ya. Jadi spasi itu harus 1,5 dari atas sampai bawah.
Seperti itu. Udah paling seperti itu yang bisa saya sampaikan perihal PJ tidak banyak karena kan kalian yang lebih tahu ya soal isinya seperti apa gitu. Ini saya hanya melihat ke teknik dan sistematikanya aja. Yang penting itu harus ada bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa. Jangan tiba-tiba langsung kayak gini gitu. Kan kita juga perlu sistematika ya, apalagi kalian kan mahasiswa bergelut di dunia akademisi, otomatis harus sistematis apa-apanya. Seperti itu paling. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mangga kalau ada yang mau bertanya silakan saya kembalikan ke Syahla. Baik, terima kasih Ibu atas pemaparan materinya. Mungkin dari Akang Teteh ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan di kolom chat terlebih dahulu. Silakan, ada yang mau bertanya? Atau udah mengerti? Ada yang mau bertanya Bu di kolom chat, izin bertanya, maaf off cam dan gak bisa unmute. Mau menanya Bu, katanya mengenai penulisan Unisba yang benar itu di caps lock atau bagaimana? Dari Hima EP Sarah. Oh iya, jadi penulisan yang benar itu kalau untuk singkatan pernama seperti Universitas Pendidikan Indonesia, Institut Teknologi Bandung. Nah, itu kan ditulisnya harus besar, karena itu kan singkatan. Berbeda dengan Unisba yang merupakan akronim. Unisba kan Universitas Islam Bandung, Universitas Pajajaran, Universitas Pasundan. Nah, itu penulisannya tidak kapital semua, tapi yang depannya aja yang besar. Seperti itu. Ya. Jadi, Unisba, U-nya aja yang besar, N-I-S-B-A-nya kecil. Kayak gitu. Itu yang sesuai kaidah kebahasaan. Bisa dipahami? Gimana Teh Sarah, sudah paham atau ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah katanya tuh di komen. Iya. Ada yang ingin bertanya lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan Akang Teteh jika ada yang ingin ditanyakan, disampaikan di kolom chat. Atau kalau misalnya mau langsung juga nggak apa-apa. Ya, kalau mau langsung juga diperbolehkan. Silakan jika ada yang mau bertanya. Ini yang nggak bertanya tuh antara pusing, nggak ngerti, atau misalnya udah ngerti. Saya ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya, Kang Teteh? Untuk misalnya materi yang lebih lengkapnya juga nanti saya udah kirimkan ke Kori ya. Nanti Kori bisa share mungkin ke teman-teman yang lain. Masih ada ya? Ya, nanti kalau enggak juga bisa teman-teman cek di videonya masih ada juga atau masih ada atau enggak saya nggak tahu. Dicek aja. Masih ada Bu di YouTube. Di YouTube masih ada, nah itu bisa jadi rujukan ya untuk teman-teman. Jadi kalau udah nggak dari Kang Teteh ada, kalau tidak ada mungkin dicukupkan ya Bu? Boleh. Boleh. Baik, karena tidak ada yang ingin bertanya lagi, maka sesi pematerian dan sesi tanya jawab ini kita tutup saja. Dan saya kembalikan ke MC Teh Vira. Baik, terima kasih Teh Syahla telah memandu acaranya. Semoga kita dapat mengambil semua apa yang sama Ibu Asri dijelaskan. Semoga kita juga menjadi lebih paham dengan apa yang harusnya benar seperti itu ya. Mungkin sebelum ditutup juga kita foto bersama dulu ya. Pada Teh Operator mungkin bisa disiapkan. Udah siap? Nggak pada muncul ini nih videonya. Iya, di teman-teman buat itu dulu. Teman-teman jangan lupa ya ini untuk pedomannya juga nanti diperbaiki lagi. Nanti saya cek lagi udah diperbaiki atau belum. Baik Ibu, untuk teman-teman diharapkan on cam dulu sebentar ya untuk dokumentasi.
sebentar aja. Nanti off cam lagi nggak apa. Udah mau selesai. Atau langsung aja mungkin ya, biar itu waktu juga. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Cukup mungkin ya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Asri telah menyampaikan materi yang insya Allah sangat bermanfaat buat teman-teman di sini terkait kesekretariatan. Semoga banyak hal yang bisa dapat diambil di upgrading kesekretariatan hari ini. Saya sebagai MC pamit mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang udah hadir di sini. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya, Syekla, Fira, Terima kasih, Bu. Ya, semoga ilmunya bermanfaat dan bisa kita amalkan lagi ya untuk kedepannya. Saya izin pamit ya semuanya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.